Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan yang insya Allah akan bersama-sama dengan kami di firma KNET Partners beberapa hari ke depan. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual di room ini untuk mengawali kegiatan kita, yaitu kegiatan bimbingan teknik dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 Konstruksi yang diselenggarakan oleh firma KNET Partners bekerjasama dengan LSP TTI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Kami senang sekali bisa membantu Bapak dan Ibu untuk kegiatan beberapa hari ke depan. Dan hari ini hanya sebagai penjelasan awal ya, pembuka dari kegiatan kita. Sekaligus pula kami bisa membantu ngecek nih jaringan Bapak dan Ibu. Semoga audionya tidak ada masalah, gambarnya tidak ada masalah, jaringannya tidak ada masalah. Karena konon kabarnya di beberapa provider internet ada drop ini. Ya, semoga kita semua sepanjang kegiatan nantinya dimulai dari besok sampai dengan hari Kamis, dilanjutkan di hari Sabtu, kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita secara umum dan menjelaskan tentang dua formulir yang akan kita gunakan untuk kepentingan kegiatan kita. Ya, nah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Irwan Febriansyah. Saya akan memoderasi kegiatan hari ini. Saya didampingi oleh Pak Haji Rahmatullah. Selamat siang Pak Haji, sehat selalu ya. Selamat siang Pak Irwan, selamat siang dan Bapak dan Ibu semua para peserta. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Hari ini Bapak dan Ibu mengawali saja. Besok sepanjang 3 hari, Bapak-bapak akan ketemu dengan bagian pertama dari kegiatan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari judul kegiatan kita di virtual background ini, ada 2 pokok kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu bimbingan teknik kompetensi ahli muda K3 Konstruksi. Jadi BIMTEK. BIMTEK ini akan diisi oleh 3 orang insya Allah narasumber kita yang memang memiliki kompetensi untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu. Ya, mengantarkan sebanyak 10 modul ya Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan kita selama 3 hari ke depan yang dimulai dari besok pagi itu akan diisi dengan penyampaian 10 modul pembelajaran. 10 modul pembelajaran sehingga nanti Bapak dan Ibu memiliki kompetensi sebagai ahli muda K3 Konstruksi. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu ini paling tidak sudah pernah dengar nih K3. Nah, ya. Pernah dengar dan mungkin juga paham tentang K3. Tapi uniknya adalah K3 di bidang konstruksi. Jadi K3 itu ada banyak jenisnya, ada K3 kelistrikan, ada K3 macam-macam lah. Salah satunya adalah K3 di bidang konstruksi. Saya mohon acak dulu nih, Pak Galih di Kota Batu, mohon dibuka mikrofonnya sebentar nih. Pak Galih sudah pernah tahu kepanjangan K3? Ini tes awal. Siapa tahu nanti jadi pertanyaan dari para aset. Pak Galih di BPBJ Kota Batu, tahu nggak kepanjangan K3? Pak Galih, bisa open mic-nya? Oke, ada kesulitan sepertinya ya. Atau Ibu Endi Tias di Kota Batu. Ayo, kalau kepanjangan K3 apa ya, Bu? Ayo. Oh, belum bisa buka mic juga. Belum terdengar di kita. Atau Pak Agus deh di Samarinda nih. Ya. Pak Agus, BPP di Samarinda. Kalau K3 kepanjangannya apa ya, Pak Agus? Ya. Kepanjangan dari K3 itu apa ya? Kesehatan kerja. Kenapa, Pak? Keselamatan kesehatan kerja ya. Oke, keselamatan kesehatan kerja ya. Betul sekali Bapak dan Ibu, jangan terbalik ya. Jangan bilang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, nanti kalau ditanya sama asesor terbalik, nah nanti nggak jadi lulus.
Jadi kepanjangan dari K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi selamat dulu, baru dijaga kesehatannya. Itu yang akan kita ikuti kegiatannya selama 3 hari ke depan adalah bimbingan teknik bagaimana Bapak dan Ibu memahami regulasi secara umum dan teknis lainnya terkait dengan K3 di bidang konstruksi. Nah, sebagian Bapak dan Ibu di sini adalah pelaku pengadaan barang dan jasa, mungkin dari akademisi, bahkan dari swasta yang mengikuti program-program pemerintah, ada dari Kumham dan segala macam, nanti akan bermain dengan bidang konstruksi. Nah, 3 hari pertama. Nah, kita pada hari Jumat dan kita lanjutkan kegiatan kita pada hari Sabtu, yaitu kegiatan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sebagai ahli muda K3 konstruksi. Bapak dan Ibu yang tadi mendapatkan materi setelah 3 hari tadi di awal di bagian pertama akan diuji oleh para asesor kita bagaimana apakah Bapak Ibu kompeten atau tidak sebagai ahli muda K3 konstruksi. Ya, nah untuk mengikuti 2 proses tersebut ya, untuk mengikuti 2 kegiatan tersebut, terutama untuk bagian kedua di uji kompetensi, hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu perihal 2 formulir yang akan digunakan untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi. Saya izin share screen langsung kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, saya harapkan ini Bapak dan Ibu mungkin sudah dapat informasinya di grup WA peserta. Saya akan membantu Bapak dan Ibu menjelaskan bagaimana tata cara pengisiannya. Ya, ini saya Bapak dan Ibu. Kita lihat ada 3 halaman dari formulir ini. Kalau Bapak Ibu lihat di atas ini tertulis bagaimana kursor saya bergerak ini adalah formulir APL1. Formulir APL1 ini adalah permohonan sertifikasi kompetensi skema ahli muda K3 konstruksi yang diajukan oleh pribadi Bapak dan Ibu sekarang. Jadi Pak Galih mengajukan, Pak Agus mengajukan, Ibu Nini mengajukan, Pak Effendi mengajukan, semua kita mengajukan formulir APL 01 ini. Ya, menyatakan bahwa kami ingin mengikuti sertifikasi kompetensi. Ya, ada beberapa data yang harus kita isi di dalam formulir ini. Di bagian 1 itu ada rincian data pemohon sertifikasi. Ya, rincian data pemohon sertifikasi. Ada data pribadi, ya, ada kolom nama. Silakan Bapak dan Ibu isikan nama Bapak dan Ibu sesuai KTP, ya, sesuai KTP. Ada atau tidak ada gelar ikut yang ada di KTP, ya. Jadi kalau di KTP-nya tidak ada gelar ya nggak perlu ada gelar. Toh memang nanti di sertifikat nggak ada gelarnya ya Pak Haji ya kayaknya ya. Ya, betul sekali Mas Irwan. Jadi nanti hanya nama saja, tidak ada gelar dan tidak ada tambahan instansi atau dari perusahaan atau dari unit kerja. Baik, ya terima kasih Pak Haji informasinya ya. Jadi Bapak dan Ibu sertifikasinya nanti adalah keluaran dari BNSP bekerjasama dengan LSP. Jadi logo di atasnya logo Indonesia, ya, logo Garuda Pancasila di atasnya itu. Nah, jadi nama Bapak dan Ibu hanya tertulis nama, tidak tertulis gelarnya. Tapi kalau di formulir ini mau diisi silakan, tapi tidak akan disalin ke sertifikat kompetensinya. Kemudian Bapak dan Ibu di baris kedua ini ada perpanjangan, Bapak Ibu nggak usah checklist, abaikan saja karena memang Bapak dan Ibu adalah pemohon baru, bukan perpanjangan. Di sini Bapak dan Ibu silakan tuliskan nomor KTP-nya, nomor NIK-nya, ya sebanyak sekian digit itu, ya diisikan di sini. Kalau nggak salah 18 digit ya, 14 digit akan diisi di sini oleh Bapak dan Ibu. Pastikan bahwa jumlah digitnya betul, angka-angkanya betul. Kemudian tuliskan tempat dan tanggal lahir, jenis kelaminnya, coret yang tidak perlu, kebangsaan sudah dituliskan oleh panitia, jadi Bapak Ibu abaikan saja. Kemudian alamat rumah, ya, alamat rumah ini tolong tulis sesuai KTP Bapak dan Ibu. Tolong isi sesuai KTP Bapak dan Ibu. Oh Pak, sekarang saya tinggalnya nggak di alamat ini, abaikan. Ya, jadi tuliskan saja yang ada di KTP. Walaupun tinggalnya di kecamatan A, KTP-nya di kecamatan B, tuliskan yang di kecamatan B tadi. Ya, karena itu yang sesuai KTP. Tuliskan juga nomor telepon dan segala macam pendidikan terakhir Bapak dan Ibu, strata 1, S2, S3, silakan. Dan berikutnya data pekerjaan, ya. Nah, nama lembaga Bapak dan Ibu silakan di sini apabila di sini adalah BPBJ Kota Batu misalnya tuliskan di sini.
atau BPBJ Sekretariat Daerah Kota Batu, silakan dituliskan di sini sesuai nama instansi Bapak dan Ibu. Ya, di kolom yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau mau mengisi jabatan silakan. Kalau ada kepala UKPPJ kan misalnya, Pokja kah atau apa sesuai dengan jabatan Bapak dan Ibu silakan. Kalau dari swasta, direktur, manajer, staf operasional segala macam silakan sesuai dengan jabatan Bapak dan Ibu semua. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini tanpa perutusan dari pekerjaan ya dikosongkan saja. Jadi pribadi. Ya, misalnya saya tidak atas nama tidak diutus oleh perusahaan, saya sedang tidak bekerja di sebuah perusahaan, tidak bekerja di instansi, dikosongkan saja. Ya, di bagian data pekerjaan ini. Itu bagian 1. Terisi data pribadi dan data pekerjaan. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, ya saya lanjut. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu baru teringat ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Ya. Di bagian kedua data kita itu adalah data sertifikasi. Ada kolom ya seperti ini Bapak dan Ibu dan sudah tercentang oleh panitia sertifikasi. Ya, sudah tercentang oleh panitia sertifikasi karena Bapak dan Ibu statusnya baru. Maka yang dicentang ini. Bapak dan Ibu bukan sertifikasi ulang, bukan pula perpanjangan. Jadi sudah dibantu diisikan di sertifikasi sini. Pak Andian sampai di sini cukup jelas Pak Andian? Kalau jelas kasih jempol Pak Andian. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Oke. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Di bagian halaman kedua Bapak dan Ibu, di sini tercantum di bagian atas ada daftar unit kompetensi. Daftar unit kompetensi. Di sini tertulis ada 10 unit kompetensi. Ada 10 judul unit kompetensi. Mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan, sampai dengan mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Ya, bahan inilah, judul-judul inilah yang nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita pada 3 hari pertama kegiatan kita dimulai dari besok pagi. Bapak-bapak mendapatkan penjelasan tentang regulasi, komunikasi, bagaimana mengendalikan risiko bahaya dan sebagainya. Ya, namun izin Bapak jadi sedemikian rupa pembelajarannya akan dirangkai dari satu materi ke materi berikutnya tanpa harus berurutan. Ya, tanpa harus berurutan. Berikutnya Bapak dan Ibu, di bagian ketiga, di bagian ketiga formulir ini ada bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon. Ada 3 persyaratan dasar pemohon, yaitu ya 1 pendidikannya ijazah D3 minimal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah D3, apalagi sudah S1, S2, maka syarat ini dianggap terpenuhi. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu nih, saya masih pendidikannya SMA, tapi saya punya pengalaman 3 tahun bekerja di bidang konstruksi, maka yang 1 ini digantikan dengan nomor 2. Jadi yang ini juga Bapak Ibu tidak perlu isi. Karena kami yakin Bapak dan Ibu di sini semua minimal sudah D3. Ya. Nah, yang ketiga syaratnya adalah memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Pelatihannya mana? Ya, pelatihan yang akan kita laksanakan besok. Ya, pelatihan yang akan kita laksanakan besok itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari firma KMN Partners, penyelenggara kegiatan ini. Sertifikat itulah yang menjadi salah satu persyaratan dasar Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mengisi bukti kompetensi yang relevan di poin B ini. Salah satunya di B1 ini adalah BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 secara online. Poin B1 ini sama dengan poin A3. Ya, poin B1 ini sama dengan poin B3. Poin A1 A3 ini dengan B1 ini sama. Jadi yang ini dan yang ini itu sama. Jadi sudah kami bantu centangkan juga.
Oh, saya punya bukti kompetensi relevan yang lain. Contohnya, misalnya kalau Bapak dan Ibu sebagai Pokja punya surat SK pengangkatan sebagai Pokja, ya silakan Bapak Ibu tuliskan di sini dan centangkan. Dan kalau Bapak Ibu mengisi hal nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ini, Bapak dan Ibu juga harus melampirkan. Misalnya Pak Effendi, saya diangkat sebagai Pokja, nanganin konstruksi, punya sertifikat SK-nya tahun 2021 baru diangkat. Ada, tuliskan sini, centang ada, dan diserahkan buktinya kepada panitia. Ya, diserahkan buktinya kepada panitia. Atau Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan penanganan gawat darurat misalnya bersama PMI atau Dinas Kesehatan atau dengan rumah sakit, lembaganya lembaga yang diakui dan dilaksanakan kurang dari 3 tahun terakhir. Nah, itu boleh Bapak Ibu lampirkan sebagai lampiran persyaratan ini. Tapi kalau persyaratannya lebih dari 3 tahun, tidak perlu, karena biasanya diperhitungkan sebagai persyaratan yang relevan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin sering menjadi pertanyaan bagi peserta. Tapi apakah misalnya saya cuma punya satu nih Pak Irwan, saya cuma punya buktinya satu ini saja, B1 saja, boleh nggak? Boleh. Ya, kalaupun hanya buktinya satu ini saja cukup. Kalau Bapak dan Ibu punya bukti yang lebih lengkap, biasanya akan mempermudah pada saat uji kompetensi. Semisal, Ibu Neni Seliana pernah ikut pelatihan tanggap darurat, pernah ikut pelatihan komunikasi, pernah menyelenggarakan diklat K3, nah, itu akan bertambah persyaratan-persyaratan ini, maka pada saat uji kompetensi akan lebih cepat. Oh, ini sudah pernah, ini sudah pernah, ini sudah pernah. Jadi akan lebih cepat. Gitu aja ya Bapak Ibu ya, plus minusnya. Nah, kalau untuk bagian ketiga C, bukti kelengkapan administrasi ini kami sudah yakin Bapak dan Ibu punya fotokopi EKTP, semoga sudah disampaikan kepada panitia, pas foto juga sudah, CV juga sudah. Ini kami anggap sudah aman. Nah, di bagian akhir dari formulir kita, itu ada tempat Bapak dan Ibu mengisikan tanda tangan. Ya, seperti yang saya tunjukkan dengan kursor ini. Ya, di sini. Bapak dan Ibu akan mengisikan tanda tangan di sini. Bagaimana cara ngisi tanda tangannya? Nah, pada kegiatan besok, kami akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu link daftar hadir. Ya, link daftar hadir, Bapak Ibu siapkan scanan tanda tangannya di situ. Ya, kalau sudah terisi tanda panitia yang akan ambilkan tanda tangan Bapak dan Ibu itu dicantumkan di sini. Dipindahkan oleh panitia ke kolom. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi formulir APL 1 ini, tidak perlu di PDF-kan. Biarkan saja tetap dalam format Word. Ya, biarkan saja tetap dalam format Microsoft Word. Karena nanti yang akan mem-PDF-kannya teman-teman panitia. Sekaligus teman-teman panitia bisa cek dulu masih ada salah tulis atau tidak. Oke? Nah, sampai di sini saya tutup dulu share screen saya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan form APL 01 ini atau terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita, terutama pelatihan BIMTEK-nya. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Ada? Pak Gali aman? Pak Gali kalau aman kasih jempol. Oke, jempolnya 2. Terima kasih Pak Gali. Oke ya. Pak Indra aman? Pak Indra sudah cukup jelas? Pak Hari Putra, kalau aman kasih jempol aja. Oke, nggak usah bersuara dulu. Oke, aman ya. Pak Marhadi Sastra aman? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau nanti, oh ini ada satu yang resen, Pak Ramli. Pak Ramli silakan, resen. Silakan. Ya, saya tadi kebetulan lagi nerima telepon dari teman. Ya. Ini yang awal-awal ini yang di halaman 1 ini agak kelewat, terutama di ini di alamat kantor, alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal kan sudah berubah dari KTP. Itu gimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Ramli. Langsung saya jawab ya. Kalau untuk alamat pribadi rumah sekarang, sesuaikan KTP saja Pak. Karena nanti tim dari LSP-nya akan membandingkan dengan data yang tersedia. Jadi toh nanti Bapak tidak akan diverifikasi oleh BNSP misalnya rumahnya di mana, tidak. Sertifikatnya nggak pengaruh ke arah sana, cuma di data mereka
kalau seandainya Bapak tidak mengisi sesuai alamat KTP, nanti dia jadi pertanyaan, ini alamatnya nggak sama KTP. Mana surat keterangannya? Jadi malah agak ribet. Gitu ya Pak Ramli ya. Jadi misal pun Pak Ramli sekarang tinggal di Aceh, misalnya KTP-nya di Medan. Ya KTP-nya saja Pak, sesuai KTP saja. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Ramli. Yang lain ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan satu formulir lagi kepada Bapak dan Ibu, tapi ini hanya penjelasan, tidak ada pengisian. Ya, hanya penjelasan, tidak ada pengisian. Tadi saya sudah menjelaskan formulir APL 01. Ya, APL 01. Saat ini saya akan menjelaskan tentang formulir APL 02. Formulir APL 02 ini adalah asesmen mandiri untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Apa artinya asesmen mandiri? Asesmen mandiri artinya pengakuan dari Bapak dan Ibu sendiri tentang kompetensi Bapak dan Ibu. Ya, tentang kompetensi Bapak dan Ibu. Tadi pada saat menjelaskan form APL 01 saya sudah menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu akan mendapatkan 10 modul pembelajaran. 10 modul pembelajaran. Nah, 10 modul itu nanti akan menjadi kompetensi-kompetensi, dibagi-bagi lagi menjadi beberapa unit kompetensi. Misalnya nih ya, tadi di modul 1 mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan K3 yang diperlukan. Satu unit kompetensi ini, ya, satu unit kompetensi ini dibagi lagi menjadi 2 elemen kompetensi. Ya, 2 elemen kompetensi. Elemen kompetensi ini kemudian ditanyakan kepada Bapak dan Ibu. Misalnya, wahai Pak Agus Sutarto, misalnya, apakah Anda bisa menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi? Maka Pak Agus Sutarto akan bilang, ya, di sini. Wah, kompeten, walaupun baru belajar ya Pak Agus Sutarto ya. Langsung bilang saya kompeten. Ditanya lagi, saya kompeten. Bisa melaksanakan penerapan peraturan undang-undang yang terkait dengan ya, saya bisa, saya kompeten. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu terisi misalnya secara tidak sengaja, saya kan baru belajar, saya belum kompeten. Nggak sengaja tertulis BK di sini belum kompeten, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi. Ya. Jadi ini bahasa mudahnya pengakuan, ngaku-ngakunya kita bahwa kita sudah kompeten. Karena saya kompeten, maka tolong saya diuji. Begitu ya Pak Dedi ya. Saya kompeten, maka tolong saya diuji. Tapi kalau saya tidak kompeten ya saya tidak akan diuji. Ya. Kalau Bapak Ibu secara tidak sengaja ketik belum kompeten, maka Bapak dan Ibu tidak akan diuji. Ya, karena ngapain diuji, lawang dia sendiri nggak ngaku kalau dia kompeten. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kami sudah menyiapkan formulir ini sudah dalam keadaan real, Bapak dan Ibu. Nah, semua sudah tertulis K. Kompeten. Ya. Cuma apa artinya Bapak dan Ibu? Ya, kami menyampaikan formulir 02 ini juga sebagai kisi-kisi. Inilah kurang lebih yang menjadi bahan untuk sertifikasi pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi banyak sekali elemen kompetensinya, itulah yang nanti akan ditanyakan kepada Bapak dan Ibu pada hari Sabtu yang akan datang. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, saya persilakan mungkin ada pertanyaan terkait dengan kegiatan, terutama mungkin bagian kedua, sertifikasi kompetensi. Silakan. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Mas Irwan. Oh, ada kolom chat, sorry mohon maaf saya belum lihat ya. Oke, ini teknis kegiatan ya Pak dari BPPJ Samarinda. Terima kasih pertanyaannya. Bapak dan Ibu, kami memang mengharapkan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini secara full. Dan sebagaimana kita ketahui, ya. Ya, Bu Mas Irwan. Ada suara yang ini ya. Oke, ya baik. Bapak dan Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan suara di sini. Jadi, Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini kan diikuti teman-teman dari seluruh Indonesia ya.
ada di zona waktu Indonesia Tengah, Timur, dan Barat. Nah, jadwal yang sudah kami sampaikan kepada peserta itu adalah jadwal dengan zona waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak dan Ibu silakan menyesuaikan. Pak, nanti di tempat kami sudah masuk waktu sholat zuhur, bagaimana? Ya, silakan. Ya, silakan sholat zuhur. Pak, sudah waktunya kami makan siang, silakan makan siang, kameranya ditutup dulu. Jadi misalnya Pak Agus nih mau makan siang, boleh tutup kamera dulu, makan siang dulu. Jangan sampai nanti makan siangnya ketahuan sama narasumber ya. Jadi silakan disesuaikan waktunya Bapak dan Ibu. Kalau sudah waktunya sholat, silakan sholat. Kalau sudah waktunya makan, silakan makan. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain. Oh, bagaimana Pak kalau seandainya saya dipanggil pimpinan nih, ya, diajak rapat sama pimpinan. Kalau memang benar-benar penting, ya silakan ditinggalkan. Tapi kami harapkan Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak meninggalkan sesi. Karena khawatir nanti itu akan menjadi pertanyaan pada saat Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi uji kompetensi. Begitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan langsung? Nggak perlu di chat, langsung tanyakan saja di sini sekalian ngetes mikrofonnya. Ibu Oni ada pertanyaan? Ibu Oni ada pertanyaan? Oke, pas Pak. Nggak ada. Oh, pas aman. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani. Yang lain Bapak dan Ibu? Pak Romi, cukup jelas? Cukup jelas Pak. Ini aja saya mau tanya satu untuk masalah aplikasi. Tadi aplikasi APL1 Pak ya? APL 01, silakan Pak Romi. Ya, cuman mau tanya ini kalau jika udah diisi itu nanti kita kirim kemana? Oke, baik. Bapak dan Ibu, nanti di grupnya akan ada satu panitia yang akan menginformasikan nomor telepon yang bisa Bapak dan Ibu kirimkan form APL 01 yang sudah terisi. Tapi mohon izin, memang tidak perlu dikirimkan ke grup Pak Romi. Jadi nggak enak nanti datanya ketahuan di grup, nanti di Japri. Ya Pak Haji ya, nanti ada teman kita. Nanti ada panitia akan ya, mengirimkan nanti di grup. Japri ke salah satu, nanti mohon izin Pak Haji di grup itu. Ada teman Pak panitia yang menuliskan tolong kirim ke saya gitu ya, supaya nanti teman-teman peserta mengirimkannya ke sana. Jadi tidak usah di grup Pak Romi, nanti ada data-data yang mungkin kurang berkenan Bapak dan Ibu share ke semua pihak ya. Terima kasih Pak Romi pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Yang lain Pak Juli Ardita pribadi mungkin ada pertanyaan? Belum Pak, belum ada, sejauh ini masih jelas Pak. Ya, baik, terima kasih. Marhardi Sastra cukup jelas? Aman, aman ya semuanya. Baik, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, kita akhiri kegiatan ini dan kami persilakan kalau mungkin nanti setelah ini ternyata baru ada pertanyaan, sampaikan di grup ya Pak Haji ya. Silakan disampaikan ke grup, nanti kita akan bantu untuk penyelesaiannya kalau memang bisa kami bantu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami berharap besok pagi kita akan memulai kegiatan pas pukul 9 pagi. Jadi tidak usah terlalu buru-buru, misalnya setengah 9 sudah masuk, nggak perlu juga. Ya mungkin 5-10 menit, 15 menit sebelumnya masuk, nggak apa-apa. Ya sekaligus ngecek jaringan. Ya, nah, yang perlu diperhatikan sekali nanti ketika hari Sabtu, Bapak dan Ibu pastikan bahwa koneksi internetnya baik, ya suaranya terdengar jelas, mikrofonnya. Karena tadi ada beberapa yang misalnya belum berhasil terdengar suaranya di kami. Jadi mohon Bapak dan Ibu cek pastikan bahwa tidak ada kendala di audio dan maupun mungkin dari saya ada tambahan informasi. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Oke, baik. Kalau gitu, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Memang hari ini baru pengantar saja, mengecek kesiapan Bapak dan Ibu, sekaligus kami tadi menjelaskan tentang 2 formulir yang akan kita gunakan di kegiatan kita pada saat sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Kami doakan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, ya, mengikuti kegiatan kita dengan baik dan lancar. Mohon izin kepada para pimpinan masing-masing untuk Bapak dan Ibu bisa berkonsentrasi pada kegiatan ini. Dan semoga ilmunya nanti benar-benar bermanfaat, bukan sekedar mendapatkan sertifikat untuk kepentingan kerjaan, ya, tetapi juga benar-benar memahami kenapa kita perlu mempelajari K3 khususnya di bidang konstruksi. Demikian saja.
Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pelaksanaan kegiatan hari ini. Mungkin ada kendala suara, ada kendala jaringan kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.